Dok, pernah nggak sih ditanya oleh pasien wanita yang lagi hamil dan bilang pengen melahirkan secara normal, tapi udah pernah ada riwayat SC sebelumnya? Nah, meski sebenarnya hal ini mungkin buat dilakukan, tapi saat menjawab pasien, dokter perlu menyampaikan beberapa syarat klinis yang perlu dipertimbangkan. Nah, apa aja syaratnya? Simak video Alomedika kali ini yuk, dok. Halo dokter, saya Dr. Dizi dari Alomedika. Di video kali ini, saya mau berbagi hasil penelitian yang menarik nih dok. Ternyata, banyak loh ibu-ibu hamil yang tetap menginginkan persalinan pervaginam, atau yang kita sebut persalinan normal, walaupun udah pernah bersalin melalui seksio sesaria sebelumnya. Nah, beberapa alasan yang sering disampaikan, seperti ingin merasakan pengalaman partus pervaginam, merasa partus normal adalah proses yang alami bila dibandingkan dengan SC, serta masa penyembuhan yang lebih singkat. Nah, dari penelitian pun diketahui ada beberapa keuntungan vaginal birth after cesarean delivery atau VBAC, antara lain penurunan risiko perdarahan, penurunan risiko tromboemboli, serta durasi rawat yang singkat. Ini bila dibandingkan dengan ibu hamil yang menjalani SC berulang kali. Tapi pertanyaannya, apakah semua ibu hamil boleh menjalani VBAC? Eits, sebelumnya saya mau kasih tahu dulu nih dok, bahwa informasi terkait pembahasan kali ini maupun informasi kedokteran lain yang terbaru dan terlengkap bisa dokter dapatkan di Alomedika loh. Udah gitu, ada yang ber-SKP pula. So, langsung aja download aplikasi Alomedika di App Store maupun di Google Play Store sekarang. Well, pertama-tama penting nih buat dokter ketahui bahwa kontraindikasi absolut dari VBAC adalah plasenta previa dan letak lintang. Sedangkan untuk menentukan kontraindikasi relatif dari VBAC, dokter perlu mencari tahu terlebih dahulu apa yang menjadi alasan atau indikasi dari SC sebelumnya. Contoh nih, kalau SC sebelumnya dilakukan karena adanya disproporsi kepala panggul, maka dokter perlu menilai kembali apakah diameter kepala bayi pada kehamilan sekarang memungkinkan untuk terjadinya kelahiran pervaginam. Lalu, untuk meminimalkan risiko komplikasi, diperlukan lagi nih beberapa evaluasi lain bagi ibu hamil yang menginginkan tindakan VBAC. Evaluasi riwayat VBAC sebelumnya dan berat badan janin. Jika ibu hamil pernah menjalani VBAC sebelumnya, maka ada kemungkinan peningkatan kesuksesan VBAC saat ini. Selain itu, penelitian juga menemukan kalau berat badan lahir yang lebih rendah memiliki keberhasilan VBAC yang lebih tinggi. Evaluasi riwayat seksio sesaria sebelumnya. Pada evaluasi ini, dokter perlu untuk selalu menanyakan riwayat SC sebelumnya. Jika ibu hamil melakukan SC lebih dari 1 kali, maka ada kemungkinan peningkatan risiko komplikasi. Beberapa komplikasinya seperti ruptur pada jaringan parut, plasenta previa, dan plasenta akreta. Namun, jika ibu hamil tidak mengalami komplikasi pada operasi SC sebelumnya, maka dapat dipertimbangkan buat menjadi kandidat VBAC. Tapi perlu dilihat juga tuh insisi SC yang ada pada ibu hamil. Jika dokter menemukan insisi T, biasanya sih nggak dianjurkan tuh buat menjalani VBAC. Evaluasi usia pasien, indeks massa tubuh, dan interval kelahiran. Next, dokter juga perlu mengevaluasi usia pasien, berat dan tinggi badannya, serta jarak antara kelahiran sebelumnya dengan perkiraan waktu VBAC. Soalnya, risiko komplikasi berupa ruptur uteri dapat meningkat pada beberapa kelompok, seperti pasien usia di atas 40 tahun, indeks massa tubuh yang tinggi, kelahiran posterem, dan jarak antara kelahiran yang kurang dari 18 bulan. Ruptur uteri merupakan salah satu komplikasi VBAC yang gagal. Makanya, dokter perlu mengetahui gejala awal ruptur uteri agar dapat mengurangi morbiditas dan mortalitas pada ibu dan bayi. Ruptur uteri selama persalinan dapat ditandai dengan kontraksi yang sering dan kuat, yaitu kontraksi yang lebih dari 5 kali dalam 10 menit dan atau satu kontraksi berlangsung dari 1 hingga 1,5 menit atau lebih. Lalu formasi cincin bandul, nyeri pada segmen bawah uterus, perdarahan pervaginam, serta gawat janin. Jika ruptur uteri berlangsung saat persalinan terjadi, maka umumnya perlu dilakukan SC Cito.
Jadi, bayi perlu segera dilahirkan. Kemudian disusul dengan upaya repair uterus, dan jika perdarahan terus berlangsung, maka tindakan histerektomi mungkin perlu dipertimbangkan. Jangan lupa untuk inform konsen ke keluarga juga ya dok. Jika kedepannya masih mungkin hamil, maka di kehamilan berikutnya pasien ini dianjurkan untuk operasi SC elektif. Evaluasi ketebalan uterus dan induksi. Ketebalan uterus, terutama segmen bawah rahim, perlu diukur karena berpengaruh terhadap VBAC. Kehati-hatian perlu dilakukan pada ibu hamil dengan indeks massa tubuh yang tinggi agar proses evaluasi ini lebih akurat. Next, sebaiknya proses VBAC menghindari induksi karena adanya peningkatan risiko ruptur uteri. Apalagi pada tindakan VBAC, misoprostol tidak direkomendasikan untuk pematangan serviks dan induksi. Sebab pasien VBAC yang menjalani induksi memiliki risiko 2-3 kali lebih tinggi mengalami ruptur uteri dibandingkan VBAC spontan. Namun, salah satu metode induksi mekanik dapat dipertimbangkan, contohnya menggunakan Foley catheter. Selain itu, VBAC tidak dianjurkan jika kala 1 dan penurunan kepala tidak tercatat dengan baik. Selain evaluasi barusan, ada juga pertimbangan khusus oleh American College of Obstetricians and Gynecologists mengenai VBAC nih, yaitu ibu hamil dengan riwayat operasi SC 1 kali dengan sayatan insisi melintang rendah dapat ditawarkan untuk mencoba persalinan pervaginal. Misoprostol tidak direkomendasikan untuk pematangan serviks dan induksi pada ibu hamil yang hendak menjalani VBAC. Analgesik epidural untuk persalinan dapat digunakan pada VBAC. Oke deh, sebelum saya mengakhiri video kali ini, saya coba rangkum ya dok. Faktor-faktor yang meningkatkan keberhasilan VBAC pada ibu dengan riwayat SC adalah riwayat VBAC yang sukses sebelumnya, jarak antar kelahiran di atas 18 bulan, tidak ada plasenta previa dan letak lintang. Sedangkan, faktor yang menurunkan keberhasilan VBAC adalah bayi besar, riwayat SC di atas 1 kali, riwayat insisi T, riwayat ruptur uteri, gangguan plasenta, usia pasien di atas 40 tahun, IMT tinggi, ketebalan uterus yang kurang. So, kesimpulannya, pemilihan tindakan VBAC ini biasanya merupakan keinginan dari pasien, dan kita sebagai nakes boleh saja memfasilitasi keinginan pasien ini. Hanya saja ada beberapa catatan penilaian dan syarat khusus agar pasien bisa melakukan VBAC dengan aman. Nah, tentunya VBAC sebaiknya dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan yang memungkinkan dilakukannya operasi darurat. Baiklah, sepertinya segitu dulu pembahasan dari Alomedika kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like, share, comment, dan subscribe ke channel YouTube Alomedika. Nyalain juga lonceng notifikasinya ya dok. Jadi dokter andal dalam genggaman. Salam Alomedika.